Salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas teknologi industri hilir pembuatan sabun dari CPU. Perkenalkan, nama saya Brian Jose Siaan, kelas TPHP 4B, NIM 1902036. Yang pertama, crude palm oil atau CPO. Buah kelapa sawit menghasilkan dua jenis minyak. Minyak yang berasal dari daging buah atau mesokap berwarna merah. Jenis minyak ini dikenal sebagai minyak kelapa sawit kasar atau crude palm oil. Sedangkan minyak kedua berasal dari inti kelapa sawit, tidak berwarna, dikenal dengan minyak inti sawit atau kernel palm oil. Sebagai minyak atau lemak, minyak sawit adalah suatu trigliserida, yaitu senyawa gliserol dengan asam lemak. CPO berupa minyak yang agak kental berwarna kuning jingga kemerah-merahan karena kandungan karotenoida atau terutama pada beta karotena. Kandungan karoten dapat mencapai 1000 ppm atau lebih. Tetapi dalam minyak dari jenis tenera kurang lebih 500 sampai 700 ppm. Karoten dapat dimanfaatkan sebagai obat kanker paru-paru dan juga berfungsi sebagai pembentuk vitamin A di dalam tubuh. Beta karoten merupakan bahan pembentuk vitamin A atau provitamin A dalam proses metabolisme dalam tubuh. Kandungan minyak tertinggi dalam buah adalah pada saat buah akan membrondol atau melepas dari tandannya. Minyak sawit merupakan bahan yang tidak hanya digunakan dalam produk makanan seperti dalam pembuatan margarin, biskuit, es krim, dan minyak goreng. Akan tetapi juga dimanfaatkan untuk produk-produk non-makanan seperti dalam pembuatan sabun, deterjen, kosmetik, dan lain-lain. Ampas tandan kelapa sawit merupakan sumber pupuk kalium dan berpotensi untuk diproses menjadi pupuk organik melalui fermentasi atau pengomposan aerob dengan penambahan mikroba alami yang akan memperkaya pupuk yang dihasilkan. Ampas inti sawit atau bungkil digunakan untuk makanan ternak, sedangkan batang dan pelepah daun merupakan bahan pembuat partikel board. Minyak kelapa sawit mengandung kolesterol rendah, antara 12 sampai 19 ppm, rata-rata 16 ppm. Sebagai perbandingan, minyak kedelai mengandung 20 sampai 35 ppm, minyak rape 25 sampai 50 ppm, dan minyak jagung 10 sampai 95 ppm. Minyak kelapa sawit yang dimurnikan menjadi minyak goreng, kandungan kolesterolnya akan turun sampai pada tingkat yang tidak membahayakan kesehatan manusia. Telah dibuktikan bahwa minyak goreng kelapa sawit, terutama minyak goreng merah atau red cooking oil, cenderung mengurangi terjadinya trombosit pada urat nadi, tidak meningkatkan tekanan darah tinggi, dan tidak menimbulkan kanker. Yang kedua, madu. Madu adalah bahan alami yang memiliki rasa manis yang dihasilkan oleh lebah dari nektar atau sari bunga, atau cairan yang berasal dari bagian-bagian tanaman hidup yang dikumpulkan, diubah dan diikat dengan senyawa tertentu oleh lebah, kemudian disimpan pada sarang yang berbentuk heksagonal. Madu merupakan salah satu bahan pangan yang dimiliki rasa manis dan kental yang berwarna emas sampai coklat gelap dengan kandungan gula yang tinggi serta lemak yang rendah. Kemampuan madu untuk bertindak sebagai pelembab berasal dari sifat humektannya yang tinggi, kandungan glukosa dan fruktosa dalam madu. Kedua fruktosa dan glukosa dapat membentuk jembatan hidrogen dengan air, mempertahankan kelembapan sehingga memberikan efek kelembapan kulit. Penelitian Surlina pada tahun 2006 juga memperlihatkan hasil serupa, di mana penambahan madu dan malam lebah menghasilkan krim tangan dan badan dengan kualitas fisik, yaitu pH, stabilitas emulsi, dan homogenitas lebih baik bila dibandingkan dengan krim kontrol. Penambahan madu dalam krim tangan dan badan sebagai pengganti gliserin karena sifat higroskopisnya yang dapat dimanfaatkan sebagai humektan dan membantu mempertahankan hidrasi kulit.
Di bidang kedokteran, madu mendapatkan perhatian untuk digunakan sebagai agen antibakteri dalam perawatan ulserasi, luka, dan infeksi lain akibat luka bakar maupun luka lainnya. Efektivitas dalam 11 Poltekkes Kemenkes Yogyakarta mengatasi infeksi dan mempercepat proses penyembuhan disebabkan oleh adanya aktivitas antibakteri yang terdapat pada madu. Aktivitas antibakteri madu terjadi karena adanya hidrogen peroksida, flavonoid, dan konsentrasi gula. Terjadi adanya hidrogen peroksida. Hidrogen peroksida dibentuk dalam madu oleh aktivitas enzim glukosa oksida yang memproduksi asam glukonat dan hidrogen peroksida dari glukosa. Enzim ini akan aktif apabila madu diencerkan. Hidrogen peroksida yang terbentuk akan terakumulasi dalam medium biakan yang akan menginhibisi pertumbuhan bakteri. Sabun cuci tangan. Sabun adalah dari senyawa garam asam-asam lemak tinggi seperti natrium, stearat, C17H35COO, Na+. Aksi pencucian dari sabun banyak dihasilkan dari kekuatan pengemulsian dan kemampuan menurunkan tegangan permukaan dari air. Konsep ini dapat dipahami dengan pengingat kedua sifat dari anion sabun. Suatu gambaran dari stearat terdiri dari ion karboksil sebagai kepala dengan hidrokarbon yang panjang sebagai ekor. Sabun merupakan produk pembersih untuk kulit manusia, seperti deterjen. Sabun mempunyai gugus hidrofobik yang berinteraksi dengan minyak dan ujung aninoik yang larut air. Mekanisme sabun mengangkat minyak atau lemak dari benda adalah molekul sabun larut dalam air dan ujung hidrofobik mengepung molekul minyak, sedangkan ujung anion terlarut dalam air membentuk misel sehingga minyak terlepas dari benda. Lemak dan sabun dari asam lemak jenuh dan rantai jenuh panjang C16, C18 menghasilkan sabun keras dan minyak dari asam lemak tak jenuh dengan rantai pendek C12, C14 menghasilkan sabun yang lebih lunak dan lebih mudah larut. Sabun yang dibuat dari natrium hidroksida lebih sukar larut dibandingkan dengan sabun yang dibuat dari kalium hidroksida. Sekarang dicampur untuk mendapatkan sifat-sifat yang diinginkan. Sabun mandi mengandung minyak wangi, zat warna, dan bahan obat. Sementara itu, SNI pada tahun 2017 menjelaskan bahwa sabun cair tangan merupakan pembersih yang dibuat dengan mereaksikan secara kimia antara basa natrium atau basa kalium dan asam lemak yang berasal dari minyak nabati dan atau lemak hewani yang umumnya ditambahkan zat pewangi atau antiseptik dan digunakan untuk membersihkan tubuh manusia dan tidak membahayakan kesehatan. Sabun tersebut dapat berwujud padat, lunak, atau cair. Teknik pembuatan sabun. Yang pertama itu ada teknik metode batch. Pada proses batch, alat yang digunakan adalah suatu wadah yang besar yang berfungsi sebagai tempat pendidih bahan baku. Tempat pendidih ini disebut juga kettle. Sehingga proses batch pada pembuatan sabun disebut proses kettle. Kettle ini digunakan berbentuk bulat yang dilengkapi dengan koil pemanas. Bahan baku yang dimasukkan dari atas alat beserta KOH dan air untuk proses pembuatan sabun. Pemanasan dilakukan selama beberapa jam, sehingga diperoleh sabun murni yang dapat diolah menjadi berbagai bentuk sabun. Salah satunya adalah saponifikasi. Saponifikasi adalah proses pembuatan sabun yang berlangsung dengan mereaksikan asam lemak dengan alkali yang menghasilkan garam karbonil atau sejenis sabun dan gliserol atau alkohol. Alkali yang biasanya digunakan adalah NaOH dan Na2CO3 maupun KOH dan K2CO3. Ada dua produk yang dihasilkan dalam proses ini, yaitu sabun dan gliserin. Secara teknik, sabun adalah hasil reaksi kimia antara fatty acid dan alkali. Fatty acid adalah lemak yang diperoleh dari lemak hewani dan nabati.
Sabun dibuat melalui proses saponifikasi lemak minyak dengan larutan alkali, membebaskan gliserol. Lemak minyak yang digunakan dapat berupa lemak hewani, minyak nabati, lilin, ataupun minyak ikan larut. Pada saat ini teknologi sabun telah berkembang pesat. Sabun yang bentuk bervariasi dapat diperoleh dengan mudah di pasaran seperti sabun mandi, sabun cuci tangan, baik untuk dipakai maupun untuk perkakas rumah tangga, hingga sabun yang digunakan dalam industri. Kandungan zat-zat yang terdapat pada sabun juga bervariasi sesuai dengan sifat dan jenis sabun. Larutan alkali yang digunakan dalam pembuatan sabun tergantung pada jenis sabun tersebut. Larutan alkali yang biasa digunakan pada sabun keras adalah natrium hidroksida atau NaOH. Dan alkali yang biasa digunakan pada sabun lunak adalah kalium hidroksida atau KOH. Ada beberapa jenis minyak yang dipakai dalam pembuatan sabun, antara lain minyak zaitun atau olive oil, minyak kelapa atau coconut oil, minyak sawit atau palm oil, minyak kedelai atau soybean oil, dan lain-lain. Masing-masing mempunyai karakter dan fungsi yang berlainan. Selain dari minyak atau lemak dan NaOH pada pembuatan sabun, juga dipergunakan bahan-bahan tambahan sebagai berikut. Yang pertama, cairan pengisi seperti tepung tapioka, gapleh, dan lain-lain. Yang kedua, zat pewarna. 3. Parfum agar baunya wangi. 4. Zat pemutih, misalnya natrium sulfat. Pada proses batch ada dua proses yang dikembangkan, yaitu cold process saponification dan semi-boiled saponification. Metode ini digunakan dalam pembuatan sabun serai. Yang pertama, cold process saponification. Proses ini merupakan saponifikasi sistem batch yang paling sederhana karena tidak membutuhkan peralatan yang banyak. Pada proses ini, sabun yang dihasilkan mengandung impurities atau zat pengotor dari sisa-sisa lemak. Lemak secara sederhana dicairkan di dalam suatu bejana yang dilengkapi dengan alat pengaduk dan penambahan sejumlah larutan KOH dengan pengadukan yang cepat. Setelah proses emulsi dan pengentalan, produk dituangkan pada alat pencetakan. Proses saponifikasi disempurnakan dengan cara pendinginan dan pengerasan. Yang kedua, semi-boiled saponification. Proses atau metode ini sama dengan cold process, tetapi dengan menjaga temperatur lebih tinggi untuk mempercepat saponifikasi dan mengatur jumlah alkali sebelum pencetakan. Lemak dan alkali dicampur pada temperatur 0 sampai 80 derajat Celcius sampai sabun licin. Bila akan dicetak, maka sabun akan diberi aroma. Yang kedua dengan metode continue. Pada proses continue, pembuatan sabun diawali dengan mengubah bahan baku minyak menjadi asam lemak dan ditambahkan KOH, sehingga diperoleh produk berupa sabun murni. Pembuatan asam lemak terjadi di dalam hydrolyzer, atau proses ini disebut proses hidrolisa. Ada dua metode yang dikembangkan untuk proses continue, yaitu Procter dan Gamble process dan Stapler process. Pertama, Procter and Gamble process atau saponifikasi asam lemah. Pada tahun 1938, perusahaan Procter dan Gamble process memulai membuat sabun dengan proses continue dengan cara mengubah lemak menjadi sabun. Lemak dan sengoksida atau ZNO sebagai katalis direaksikan secara counter current dengan air dalam tangki hidrolisa. Temperatur dijaga 200 sampai 3000 derajat Celcius dan tekanan 60 sampai 70 PSI. Pada hidrolizer akan dihasilkan asam lemak pada bagian atas dan gliserol pada bagian bawah. Asam lemak kemudian didistilasi pada keadaan vakum dan dinetralisasi pada proses continue. Hal ini dilakukan dengan perbandingan larutan KOH dan garam dengan pencampuran yang cepat dan dihasilkan sabun murni yang dapat diolah menjadi berbagai bentuk. 2.
Surplus proses atau proses saponifikasi langsung triglycerid. Pada metode surplus proses, lemak dapat diubah secara langsung menjadi sabun murni dengan menggunakan sistem centrifuge atau memutar agar dapat memisahkan antara alkali dan gliserol. Proses saponifikasi dilakukan dalam 2 tingkatan, di mana setiap tingkatan menggunakan mixer dan centrifuge. Proses awal dimulai dengan trigliserida dan natrium hidroksida yang diumpankan ke dalam tangki pemanas pada suhu 70 derajat Celcius. Kemudian diaduk selama 30 menit sehingga berbentuk sabun. Lebih dari 99,5% minyak dapat disaponifikasi pada proses ini. Hasil yang diperoleh kemudian ditambahkan tangki mixer 1. Bahan proses ini. Hasil yang diperoleh kemudian ditambahkan tangki mixer 1. Bahan yang ditambahkan pada tangki mixer 1 adalah TiO2, gliserin, dan tepung jagung. Pencampuran bahan ini dilakukan pada suhu 60-70 derajat Celcius. Selanjutnya diumpankan pada tangki mixer yang kedua dan ditambahkan pewarna pada suhu 40 derajat Celcius. Selama proses pemanasan dan pencampuran, sabun harus diaduk secara homogen. Hasilnya kemudian didinginkan lalu dimasukkan ke dalam cetakan dan dibiarkan mengeras. Sekian dan terima kasih.